Pak Rio setiap hari ketemu orang banyak, terus juga bantuin mereka coaching. Terus gimana Pak untuk Bapak mengendalikan semuanya, kan banyak banget curhatan orang ya, jadi sampah-sampah emosi yang bikin kita bisa jadi stres Pak. Kalau saya biasanya ngehandle orang aja satu, ya dicurhatin tuh rasanya kok kayaknya sayanya jadi nggak enak gitu ya. Nah teman-teman, sebenarnya esensi energi adalah energi itu bergerak seperti bagaimana kita mempersepsikannya. Kalau kita mempercayai bahwa energi itu bergerak seperti sampah emosi, ketika orang curhat, maka sampahnya kita terima, maka itulah yang terjadi. Jadi tubuh kita seperti tong sampah yang menerima semua masalah, yang menerima semua curhatan orang, yang ikut secara energetically kita jadi bermasalah dirinya. Ya, ini adalah hal yang terburuk yang bisa kita lakukan. Kemarin ada salah sahabat saya yang sharing, dia bilang, Pak, banyak banget tim saya yang ketika mereka membantu nge-coach timnya sendiri, ya terus tiba-tiba mereka setelah selesai, wah down banget, langsung perasaan tubuhnya gak enak. Gila. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya mereka berpersepsi seperti itu. Terima sampahnya semua. Apa yang terjadi ya sulit sekali. Karena itu, jangan kita terima sampahnya. Ketika Anda percaya itu adalah sampah, maka itu akan menjadi sampah. Bagaimana kalau Anda membayangkannya seperti saya membayangkannya? Saya menganggapnya itu seperti sungai yang mengalir melewati saya. Mungkin kita seperti batu kali ya, di mana airnya mengalir di sekeliling kita. Ya, kita tetap berdiri teguh di situ, tapi kita tidak ikut terbawa. Kita hanya diam saja dan melihat airnya mengalir begitu derasnya. Dan setiap kali ada informasi yang bagus yang bisa dipakai untuk membantu dia, saya akan memperhatikan, oh ini ada yang ini, oh yang ini bisa dipakai, ini bisa dipakai. Akhirnya apa? Saya akan menggunakan semua informasi tersebut untuk membantu orang ini. Jadi saya hanya berfokus mencari informasi yang baik. Saya tidak ikut menyelami perasaan dia. Inilah yang paling sering dan paling kacau. Ya, kenapa? Kalau misalkan kita ikut menyelami perasaan orang lain, kita secara energetically akan ikut berantakan, akan ikut kacau. Banyak banget orang yang curhat, dicurhatin, dia ikut galau-galauan, akhirnya berdua jadi galau. Tadinya awalnya orangnya happy-happy aja, tapi begitu dicurhatin, diterima, ditelan semua, aduh langsung ikutan galau. Cara yang terbaik untuk membantu orang yang kejeblos dalam lubang, bukan ikutan terjun. Banyak banget orang yang kayak, ayo Pak, kita sama-sama, kita, oh iya pasti. Dia ikutan nyemplung di dalam lubangnya. Saya bisa ngerasain kamu di dalam sini gelap, kesian ya. Ngapain? Mendingan pikirin gimana cara cari tali, kita keluarin. Jangan bikin dia lama-lama dalam lubang itu gitu. Mau ngapain? Sebagai contoh, salah satunya, kemarin ada salah satu saudara saya yang adiknya meninggal. Dia sangat stres sekali, berteriak histeris semuanya. Semua orang menghibur dia. Peluk-peluk gini gitu ya. Ikutan nangis gitu ya. Iya begini. Saya hanya datang, saya hanya ngomong beberapa kata, membantu dia melepaskan. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Saat itu juga apa yang terjadi? Langsung dia balik dengan sense-nya dia punya kendali penuh atas dirinya sendiri. Dia langsung tenang, dia gak terjebak dengan dramanya. Dia tidak lagi menangis histeris, dia gak gulung-gulung lagi. Just yang ngelewatin semua dengan tenang, dengan tabah, menerima semua prosesnya. Itulah esensinya melepaskan emosi. Kita bukan mengendalikan, bukan menenangkan, kita gak perlu tepuk-tepuk segala macam. Enggak, lepasin aja. Karena susah nepuk-nepuk, susah nenangin, susah, kita tidak akan sanggup. Jadi ketika ada orang yang curhat, jangan bawa masuk ke dalam diri Anda. Anda tidak perlu untuk berempati. Anda tidak perlu ikut merasakan. Anda tidak perlu ikut nyemplung. Tapi bagaimana berfokus, oke, saya perlu untuk bisa bantu dia untuk segera keluar dari masalahnya. Ya, itu lebih penting. Bagaimana cara keluarnya? Ya, bantu dia melepaskan emosi-emosinya. Ya, sehingga dia tidak terjebak dalam dramanya dan dia bisa untuk mengubah kehidupannya. Bagaimana kalau ini semua bisa menjadi sebuah esensi baru yang Anda terima dalam kehidupan Anda? Dan selamat mempraktekannya. Emosi gak perlu ditata, emosi gak perlu dikontrol, emosi juga ya gak perlu diredam. Lepasin aja.